Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Sona. Saya dari kelas 1C D4 Teknik Informatika dengan NPM 1204056. Saya dari kelompok Apel, kelompok 11. Di sini saya akan membawakan materi Morris IF 2021. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Di sini ada database. Penjelasan sebuah database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Lanjut, SQL mohon maaf. Struktur Query Language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. SQL secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam RDBMS. Dalam kepanjangannya, Relational Database Management System. SQL yang pertama adalah mengurangi redundansi, memerlukan relasi. Perintah SQL dapat digunakan untuk mencari database dan untuk melakukan fungsi lain seperti membuat tabel, menambahkan data ke tabel, memodifikasi data, dan menjatuhkan data atau tabel. NoSQL adalah istilah yang dikenal dalam teknologi komputasi untuk merujuk kepada kelas yang luas dari sistem manajemen basis data yang diidentifikasi dengan tidak mematuhi aturan pada model sistem manajemen basis data relasional yang banyak digunakan. NoSQL memiliki keunggulan, performanya tinggi, dan tidak memerlukan kamera. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan SQL dan NoSQL. Perbedaan yang paling utama dan paling mencolok antara SQL dan NoSQL adalah database SQL menggunakan SQL, yaitu struktur query language sebagai bahasa pemrograman standar untuk mengelola basis data relasional serta untuk melakukan berbagai operasi pada data di dalamnya. Sedangkan database NoSQL tidak menggunakan hubungan tabular dalam melakukan penyimpanan dan pengambilan data yang umum pada database relasional. Fokus utama NoSQL pada pengumpulan dokumen karena NoSQL sangat idealnya jika digunakan untuk menyimpan set data besar yang biasanya disimpan dalam dokumen JSON. Lanjut. Adapun beberapa contoh database SQL dan NoSQL. Di sini kita bisa melihat aplikasi apa saja yang terdapat SQL atau yang paling banyak digunakan oleh para program. SQL mempunyai 4 aplikasi. Ada MySQL, PostgreSQL, MariaDB, OracleDB. Lalu NoSQL ada MongoDB, Firebase, CouchDB, Cassandra, dan Redis. DDL, kita langsung masuk ke materi DDL. Pengertian tentang DDL. DDL atau dalam artian adalah Data Definition Language memiliki jenis-jenis DDL yang terdapat adalah 4. Ada create, rename, alter, dan drop. Artian dari masing-masing jenis DDL tersebut adalah create, database merupakan sintaks untuk membuat database. Lalu rename, table merupakan sintaks untuk mengganti nama tabel. Adapun alter tabel merupakan sintaks untuk merubah struktur tabel dengan menambahkan kolom type data. Drop table merupakan sintaks untuk menghapus tabel dengan nama kolom. Masuk ke materi DML atau dalam kepanjangannya adalah Data Manipulation Language. Jenis-jenis DML ada 4 pula: select, insert, update, dan delete. Artian atau penjelasan dari masing jenis data DML. Select merupakan sintaks untuk menampilkan semua data. Insert menambahkan data pada suatu database. Update untuk merubah data. Delete untuk menghapus data. Masuk ke materi DCL, Data Control Language. Jenis-jenis DCL ini dibagi menjadi 2, grant dan revoke. Penjelasan untuk grant adalah, grant digunakan untuk memberikan hak akses khusus kepada user untuk melakukan aksi tertentu pada objek tertentu di database. Lalu revoke digunakan untuk menarik kembali atau mencabut hak akses khusus yang sebelumnya telah diberikan melalui perintah grant. Join in SQL. Join adalah cara untuk menghubungkan data yang diambil dari tabel-tabel melalui sebuah kolom yang menghubungkan mereka. Ada primary key atau dalam singkatan PK, foreign key atau dalam singkatan FK. Ada beberapa jenis join,
Yang pertama adalah inner join, menampilkan semua data yang mempunyai nilai sama, lalu left join, atau lebih dengan left outer join, akan mengembalikan seluruh baris dari tabel sebelah kanan yang memenuhi kondisi join. Lalu right join, right outer join, akan mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kanan dengan data dari tabel sebelah kiri. Full join, full outer join akan mengembalikan seluruh baris dari kedua tabel yang dikenakan termasuk data-data yang bernilai 0. Masuk ke materi selanjutnya atau penghujung materi, ada stored procedure. Stored procedure adalah kumpulan pernyataan atau prosedur SQL yang disimpan dalam database. Stored procedure dapat menerima parameter dan Anda dapat mengatur variabel, menulis pernyataan if, dan lainnya dalam stored procedure. Function. Fungsi atau function di bahasa pemrograman adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Trigger. Trigger dalam database adalah trigger harus dipertimbangkan ketika kode ini digunakan untuk mengotomatisasi perubahan yang spesifikasi untuk database atau pengelolaan data. Log audit adalah contoh penerapan dari trigger. Sekian dan terima kasih penjelasan dan materi yang saya bawakan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.